Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Rohmawati Kusumaning Tias, SEAK MSA, selaku dosen pengampu tata kelola korporat akuntansi 2023G dan teman-teman yang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi Introduction to Ethics. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Sofia Amalia Tulkusna dengan NIM 23080694161. Yang kedua ada Handika Ahmad Al-Fatih dengan NIM 23080694172. Dan yang terakhir ada Karina Tria Herawati Basuki dengan NIM 23080694205. Yang pertama yaitu etika pengantar singkat. Ketika Anda pergi makan siang dengan seorang kenalan dan lupa membawa dompet, Anda meminjam $5 dari kenalan itu dengan janji akan membayarnya kembali pada hari Selasa. Namun, Anda lupa membayarnya pada hari Rabu. Anda merasa malu dan tergoda untuk mengabaikan situasi itu. Tetapi akhirnya Anda memutuskan untuk menghubungi kenalan Anda untuk membayar utang tersebut. Skenario ini menunjukkan bagaimana keputusan etika sehari-hari dapat mempengaruhi diri kita dan bagaimana prinsip moral kita bekerja dalam situasi sederhana. Meskipun tidak melibatkan masalah besar, keputusan ini mencerminkan siapa kita dan apa yang kita percayai. Ini juga menunjukkan bahwa kebiasaan kita dalam situasi sehari-hari dapat mempengaruhi bagaimana kita menangani masalah yang lebih besar. Baik, yang selanjutnya adalah etika. Apa itu etika? Etika adalah bagian dari filsafat yang membahas bagaimana hidup dengan baik, menjadi orang baik, dan berperilaku benar dalam masyarakat. Etika memiliki dimensi sosial dan pribadi yang sulit dipisahkan karena nilai-nilai moral berkembang dalam masyarakat dan membentuk cara pandang individu. Nilai-nilai yang dianggap pribadi umumnya merupakan nilai universal, seperti rasa hormat terhadap kehidupan, kejujuran, belas kasihan, dan integritas. Etika juga merujuk pada disiplin ilmu yang mempelajari nilai-nilai dan pembenarannya. Studi tentang etika penting karena tidak cukup hanya memiliki aturan moral, tetapi juga memahami alasan dibaliknya dan mampu mempertahankannya. Hal ini dapat membantu individu dalam mengambil keputusan yang lebih bijak dan bertanggung jawab. Pembelajaran etika dimulai sejak kecil, melalui contoh, instruksi, serta pemahaman alasan dibalik aturan. Seiring waktu, individu belajar bahwa etika bukan sekedar larangan dan perintah, tetapi sistem nilai yang saling terkait demi menciptakan masyarakat yang beradab dan bahagia. Studi etika adalah tahap akhir dari proses ini yang bertujuan untuk memahami bagaimana nilai-nilai tersebut membentuk sistem moral yang koheren. Perubahan pilihan dan pluralisme. Etika terus berubah. Dahulu beberapa hal dianggap amoral, tapi sekarang dianggap biasa. Contohnya, dulu istri bekerja dianggap tidak etis kecuali terpaksa, sementara suami boleh gila kerja. Sekarang pandangan itu berubah. Kita hidup dalam masyarakat yang terus berubah, di mana setiap generasi mempertanyakan nilai generasi sebelumnya. Etika melibatkan pilihan dan kebebasan memilih itu penting, tapi pilihan harus dipikirkan, bukan cuma ikut tradisi. Memilih dalam etika bukan berarti memilih nilai sendiri. Kita memilih di antara pilihan yang sudah ada. Setelah memilih, kita masuk ke dunia nilai yang lebih objektif. Nilai sejati harus dibagikan, bukan cuma milik pribadi. Kita hidup dalam masyarakat dengan banyak perbedaan nilai atau pluralisme etis. Ada berbagai kode etik, penting untuk memahami nilai orang lain meski berbeda dengan kita dan mencari titik temu dari berdebat. Kita harus berusaha memahami nilai kita dan orang lain agar bisa mendamaikan perbedaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etik dan etos. Etika itu tidak hanya mengacu pada aturan moral, tetapi juga mencerminkan karakter suatu masyarakat. Setiap masyarakat ini memiliki etos yang terdiri dari keyakinan, sikap, dan nilai-nilai yang menentukan perilaku sosialnya. Ada perdebatan mengenai apakah moralitas itu hanyalah produk dari suatu budaya tertentu atau apakah ada prinsip moral universal yang berlaku di semua budaya. Beberapa filsuf mengklaim bahwa etika itu harus melampaui sekedar kebiasaan sosial
dan harus menawarkan panduan moral yang dapat diterapkan secara luas. Dalam konteks bisnis, etika itu memainkan peran penting dalam membentuk norma perilaku profesional dan tata kelola perusahaan. Selanjutnya adalah moralitas. Etika mencakup seluruh praktik sosial dan pribadi yang dapat diterima, mulai dari kesopanan hingga institusi yang membentuk kehidupan sosial kita. Sedangkan moralitas merupakan bagian inti dari etika yang bersifat lebih fundamental dan tidak dapat diganggu-gugat dalam suatu masyarakat. Nah, moralitas ini tuh berfokus pada aturan yang lebih universal, seperti larangan terhadap kekejaman atau ketidakadilan yang tetap berlaku terlepas dari budaya atau tradisi tertentu. Secara umum, istilah tidak etis itu digunakan untuk tindakan yang merusak kepercayaan sosial, sedangkan istilah tidak bermoral itu digunakan untuk pelanggaran yang lebih serius seperti kekerasan atau kejahatan. Meskipun demikian, perbedaan ini tidak selalu diterapkan secara konsisten dalam percakapan maupun teori filosofis. Sejarah konsep etika dan moralitas itu menunjukkan pergeseran makna dari waktu ke waktu. Misalnya, pada abad ke-19, moralitas itu sering dikatakan dengan perilaku seksual, sementara dalam definisi modern, moralitas itu mencakup kepatuhan terhadap aturan perilaku yang benar. Namun tidak semua aturan etika itu bisa dikategorikan sebagai aturan normal. Para filsuf dan ahli teori moral terus mendiskusikan ciri-ciri khas yang membedakan aturan moral dari aturan sosial lainnya. Nah, ada 4 teori yang sering disebutkan dalam moralitas, yaitu aturan moral dan kepentingannya. Yang kedua ada moralitas terdiri dari aturan universal. Yang ketiga ada aturan moral bersifat rasional, tidak berwenang dan objektif. Dan yang keempat ada moralitas kepedulian dengan orang lain. Yang pertama yaitu aturan moral dan kepentingannya. Aturan moral bersifat mutlak dan mengesampingkan kepentingan pribadi seperti kewajiban membayar hutang yang harus dipenuhi tanpa memandang jumlahnya. Beberapa filsuf berpendapat bahwa aturan moral diperlukan agar masyarakat dapat berfungsi secara beradab, seperti pentingnya menghormati janji dan kontrak untuk menjaga kepercayaan sosial. Disebut sebagai suatu tindakan yang tidak bermoral berarti mengutuknya dengan keras, sementara menyatakan suatu masalah sebagai masalah moral menandakan urgensinya. Namun tidak semua hal yang disebut sebagai isu moral memiliki dampak besar dalam kehidupan sosial, seperti perilaku seksual pribadi. Sebaliknya, isu-isu besar seperti perang dan politik internasional seringkali tidak dianggap sebagai masalah moral, meskipun sangat memengaruhi kehidupan banyak orang. Meskipun moralitas sering dikaitkan dengan hal-hal penting, kepentingan saja tidak cukup untuk mendefinisikan moralitas. Ada isu moral yang kecil dan ada isu penting yang bukan termasuk kategori moral. Yang kedua yaitu moralitas dan aturan universal. Moralitas diatur oleh aturan yang menentukan tindakan yang harus atau tidak boleh dilakukan, seperti kewajiban membayar hutang atau larangan berbohong. Selain ketaatan, moralitas juga memerlukan pemahaman akan pentingnya aturan tersebut. Aturan moral bersifat universal, yang artinya berlaku untuk semua orang di mana saja, bukan hanya sebagai kebiasaan lokal atau aturan dalam praktik tertentu. Banyak yang mendefinisikan moralitas hanya sebagai ketaatan pada aturan yang memiliki keterbatasan. Banyak juga tindakan moral yang dilakukan secara spontan tanpa pertimbangan mendalam, seperti kebiasaan baik yang terbentuk secara alami. Selain itu, aspek moralitas seperti kasih sayang dan perasaan yang besar mungkin tidak sepenuhnya dapat direduksi menjadi aturan yang tertulis. Universalitas aturan moral juga menjadi perdebatan. Prinsip moral memang berlaku untuk setiap orang, tetapi cakupan setiap orang itu masih dipertanyakan apakah itu semua manusia, kelompok tertentu, atau mereka yang berada dalam situasi serupa. Oleh karena itu, ketaatan pada aturan hanyalah salah satu aspek moralitas, bukan moralitas itu sendiri. Yang ketiga yaitu aturan moral bersifat rasional, ketidaktertarikan, dan objektivitas. Moralitas didasarkan pada alasan tertentu, seperti kewajiban dan prinsip moral yang memerlukan pemahaman serta pendidikan khusus. Rasionalitas yang bersifat universal dan tidak bergantung pada emosi atau keinginan individu sering dikaitkan dengan moralitas. Banyak yang berpendapat bahwa moralitas merupakan aturan yang rasional dan berlaku bagi semua makhluk yang berpikir logis. Moralitas itu juga dianggap tidak mementingkan kepentingan pribadi karena aturan moral harus berlaku tanpa memihak individu tertentu.
Prinsip moral itu tidak bergantung pada perasaan atau keuntungan seseorang, sehingga dikatakan objektif karena kebenaran moral tidak berubah meskipun ada perbedaan pendapat. Namun, saat ini beberapa aspek ini masih diperdebatkan. Apakah moralitas itu selalu harus rasional, ataukah tindakan moral yang dilakukan secara spontan dan tanpa perhitungan bisa lebih berharga? Dan juga, apakah moralitas itu selalu harus tidak memihak, ataukah kepedulian emosional terhadap orang lain juga berperan? Selain itu, ada juga objektivitas. Moral juga menjadi pertanyaan besar. Apakah nilai moral merupakan fakta objektif yang ada di dunia, ataukah tetap dipengaruhi oleh pengalaman dan budaya manusia? Yang keempat adalah moralitas kepedulian dengan orang lain, aturan emas, dan etika kantian. Moralitas pada dasarnya mencakup perhatian terhadap kepentingan orang lain dan seringkali dirangkum dalam berbagai versi aturan emas, seperti perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Nah, prinsip ini ditemukan dalam hampir semua tradisi etika, dari Talmud Yahudi hingga ajaran Konfusianisme, Buddhisme, Islam, dan Taoisme. Meskipun ada perbedaan dalam formulasi, esensi dari aturan ini tetap sama, yakni moralitas mengharuskan kita mempertimbangkan kesejahteraan orang lain, bukan hanya kepentingan pribadi. Namun, perhatian terhadap orang lain tidak selalu berarti tindakan yang bermoral. Seseorang dapat bersikap baik karena cinta, persahabatan, atau kepentingan bersama, bukan karena dorongan moralitas itu sendiri. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah moralitas merupakan ranah khusus dalam etika, ataukah hanya cara lain untuk menyebut kebaikan secara umum? Immanuel Kant, filsuf etika modern yang paling berpengaruh, memberikan jawaban yang ketat terhadap pertanyaan ini. Ia merumuskan bahwa imperatif kategoris, yaitu prinsip bahwa tindakan moral harus dapat dijadikan hukum universal. Menurut Kant, moralitas harus bersifat objektif, rasional, dan tidak bergantung pada kepentingan pribadi atau perasaan. Ia menolak gagasan bahwa tindakan yang didorong oleh keinginan atau empati dapat disebut bermoral. Sedangkan etika Kantian memiliki pengaruh besar dalam filsafat moral, tetapi juga menuai kritik karena dianggap terlalu kaku dan impersonal. Beberapa filsuf mencoba memberikan interpretasi yang lebih fleksibel terhadap teorinya, sementara yang lain menolaknya sama sekali. Namun, tidak dapat disangkal bahwa konsep moralitas Kant masih menjadi landasan utama dalam studi etika hingga saat ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ethics, ethos, dan morality, the problem of relativism. Etika ini berkaitan dengan karakter individu serta aturan moral yang berlaku dalam suatu masyarakat. Konsep etika berasal dari kata Yunani, yaitu ethos, yang berarti kebiasaan atau karakter. Dalam etika, terdapat perbedaan antara pernyataan deskriptif, yaitu menjelaskan realitas, dan pernyataan preskriptif, yaitu mengajarkan apa yang seharusnya dilakukan. Salah satu tantangan utama dalam etika itu adalah relativisme moral, yaitu pandangan bahwa moralitas itu bergantung pada budaya atau konteks tertentu. Relativisme yang ekstrim itu menyatakan bahwa aturan moral fundamental berbeda di setiap masyarakat. Contohnya adalah perbedaan pandangan terhadap praktik seperti pengorbanan manusia di beberapa budaya masa lalu. Namun, etika itu juga memiliki klaim universalitas, yaitu bahwa ada aturan moral mendasar yang berlaku bagi semua manusia, seperti larangan pembunuhan atau pencurian. Yang selanjutnya adalah egoisme dan altruisme. Para filsuf dan ekonom sering mempertanyakan apakah manusia bertindak atas dasar moralitas atau lebih karena kepentingan diri sendiri. Kepentingan diri tidak selalu bersifat kasar atau jangka pendek, tetapi bisa menjadi bentuk kehati-hatian yang memperhitungkan kesejahteraan orang lain demi manfaat pribadi jangka panjang. Salah satu perdebatan utama dalam etika adalah mengenai motivasi moral. Apakah kita bertindak hanya demi kepentingan diri sendiri, egoisme, atau juga demi kepentingan orang lain, altruisme? Egoisme itu berarti bertindak untuk keuntungan pribadi, sedangkan altruisme itu mengutamakan kepentingan orang lain. Namun, tindakan yang menguntungkan orang lain belum tentu didasari oleh altruisme, dan tindakan egois belum tentu tidak bermoral. Selanjutnya, terdapat dua jenis egoisme, yaitu yang pertama ada egoisme psikologis.
yaitu pandangan bahwa semua tindakan manusia pada dasarnya bertujuan untuk kepentingan diri sendiri. Dan yang kedua ada egoisme etis, yaitu pandangan bahwa seseorang seharusnya bertindak demi kepentingan diri sendiri. Demikian pula untuk altruisme juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada altruisme psikologis, yang artinya keyakinan bahwa manusia secara alami peduli terhadap kepentingan orang lain. Dan yang kedua ada altruisme etis, yang artinya pandangan bahwa manusia harus bertindak demi kepentingan orang lain. Jika egoisme psikologis benar, maka tidak ada tindakan yang benar-benar altruistik. Namun, jika manusia secara alami memiliki kepedulian terhadap orang lain, maka dorongan untuk berbuat baik bukan sekedar strategi kepentingan diri. Kant sudah berpendapat bahwa moralitas didorong oleh akal budi, bukan sekedar emosi atau dorongan egois. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang a note on selfishness. Konsep egoisme ini sering dikaitkan dengan kepentingan diri sendiri, tetapi tidak selalu. Egoisme itu berarti sikap yang tidak peduli terhadap orang lain. Berbeda dengan egoisme, istilah keegoisan itu yang memiliki konotasi negatif. Keegoisan itu menunjukkan perilaku yang merupakan kepentingan orang lain demi keuntungan pribadi. Sebagai contoh, ada kisah Abraham Lincoln yang menyelamatkan anak-anak babi dari tenggelam. Nah, kisah ini digunakan untuk menyoroti bahwa tindakan yang tampaknya altruistik itu seringkali didasarkan pada kepentingan pribadi, seperti untuk menghindari perasaan bersalah. Namun, kepuasan pribadi yang diperoleh dari membantu orang lain itu tidak selalu bisa dikategorikan sebagai sifat keegoisan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang why be moral, self-interest, motivation, and justification. Ada dikotomi yang sering dibuat antara moralitas dan kepentingan diri sendiri. Moralitas itu dianggap tidak memihak, sedangkan kepentingan diri sendiri bersifat memihak atau egois. Beberapa orang berargumen bahwa semua tindakan manusia pada akhirnya didasarkan pada kepentingan pribadi. Namun, pendekatan ini dapat berbahaya, terutama dalam masyarakat yang menekankan individualisme dan persaingan ketat. Jika moralitas dipisahkan sepenuhnya dari kepentingan diri, akan muncul pertanyaan, mengapa seseorang harus bertindak moral jika itu bertentangan dengan kepentingannya? Beberapa teori mencoba menjawab ini, seperti gagasan bahwa kepentingan jangka panjang dan kepentingan sosial seringkali selaras dengan tindakan moral. Kant itu berpendapat bahwa tindakan moral itu harus dilakukan karena kewajiban, bukan hanya sekedar untuk mendapatkan manfaat. Kant ini memperkenalkan konsep imperatif kategoris yang menyatakan bahwa seseorang itu harus bertindak hanya berdasarkan prinsip yang dijadikan hukum universal. Yang terakhir yaitu aturan dan keutamaan. Etika tidak hanya tentang moralitas atau prinsip-prinsip yang kaku. Ada sistem etika yang lebih menekankan pada tradisi, kepatuhan pada otoritas atau nilai-nilai yang dianut bersama dalam masyarakat. Etika mencakup cara-cara yang sudah mapan dalam melakukan sesuatu, rasa nilai dan makna bersama dalam banyak kegiatan, praktik atau aktivitas kooperatif dengan tujuan dan cara yang dipahami bersama lebih penting daripada aturan itu sendiri. Etika juga mempertimbangkan karakter individu dan kebijakan seperti belas kasih, kemurahan hati, dan keberanian. Seringkali orang yang melanggar aturan justru dikagumi karena karakter atau kebajikan tertentu yang mereka tunjukkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kebajikan apa yang penting dan apakah kebajikan itu hanya moralitas yang sudah mendarah daging. Dengan kata lain, apakah etika kebajikan itu berbeda dari moralitas biasa atau hanya moralitas yang diinternalisasi dan dipupuk sebagai kebiasaan? Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.